Halo teman-teman Bang Antariksa, kali ini kita ada podcast dengan Pendeta Ade Surya Tarigan. Yang dimana ini adalah abang saya sendiri, abang kandung ya, bukan abang-abangan, tapi ini benar-benar abang kandung saya. Dia nomor 2, saya nomor 3 di dalam keluarga. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pelayanan dalam generasi, karena saya sebagai saksi mata di dalam kehidupan pelayanannya dia, saya seringkali melihat Abang Ade ini melayani generasi-generasi muda, ya, anak-anak muda ya, yang nggak tahu tujuan arah kemana. Nah, semua konsultasinya sama Abang Ade. Jadi kita bisa mendapatkan hal yang banyak dan menarik nih mengenai pelayanan di era saat ini. Jadi bingung ya manggilnya apa ya? Ya Bang aja Bang. Iya, Bang, iya. ya. Oke, Bang, gimana Bang? Ya. Sekarang apa nih Abang yang lagi kerjakan dulu Oke, deh? lagi kerjakan. Ya. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih hampir 2 tahun ini, saya tuh lagi banyak fokus bersama dengan istri melayani sebuah komunitas anak-anak muda yang dari Nusa Tenggara Timur. Oh, oke. Jadi mereka itu mendapatkan beasiswa di kampus di Serpong sama di Karawaci. Nah, jadi mereka ada yang dari Kupang, ada yang dari Pulau Rote, ada yang dari Alor, mereka ke Serpong, mereka juga ke Karawaci. Dan kita tahu kampus-kampus di Serpong dan Karawaci kan cukup elit ya. Ya, jadi cukup elit. Jadi mereka ke sini tentunya ada show culture. Oke. Ya, mereka ada show culture, ada beberapa hal yang mungkin mereka struggle. Nah, awalnya itu ada dari link kita yang di sekolah di Kupang maupun di Rote itu ada yang menginformasikan kalau ada lulusan mereka yang dapat beasiswa sempat ngalamin yang namanya tidak mencapai target lah nilainya, dan disebabkan karena show culture dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya sama istri bersepakat untuk bentuk komunitas ini gitu. Nah, jadi di komunitas ini anak-anak muda, anak-anak dari Indonesia Timur, dan sekarang bukan cuma anak-anak Indonesia Timur aja. Sekarang juga ada yang dari Medan, ada yang dari Manado, ada yang dari Nias, karena mereka ini ngajak teman-temannya lagi gitu. Oh, oke. Nah, jadi kita sekarang lagi banyak sibuk di situ, sibuk pendampingan anak-anak ini, supaya kami berharap mereka itu udah nyebrang lautan ya, udah nyebrang pulau gitu, nyampe ke sini. Saya sih berharap mereka justru jadi orang-orang yang berhasil ya dalam pekerjaan mereka. Terlebih-lebih ya tentunya kita rindu untuk mereka juga bisa berhasil dan menilai keberhasilan dari sudut pandang Tuhan. Ya, bukan dari sekedar sukses menurut definisi dunia. Jadi bagian kita adalah kita mementor mereka secara rohani, ya, maksudnya pendampingan mereka secara rohani, lalu mendampingi mereka juga secara dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga kita juga bisa kasih banyak inputan-inputan ke mereka untuk mereka boleh bisa belajar lebih dan setidaknya membuka wawasan mereka. Gitu. Wow, tapi jauh sebelum ini ya, yang perlu kita ketahui adalah di awal mulanya dulu bagaimana panggilannya bisa menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Soalnya kan yang saya tahu ya, itu kan dipanggil hamba Tuhan ini masih muda banget gitu. Sedangkan di masa-masa itu prestasi lagi bagus banget, main bola dulu lagi bagus banget, ngebandnya lagi bagus banget. Nah, itu kenapa tiba-tiba strict dengan panggilan dari Tuhan untuk melayani? Ya. Nah, jadi pada waktu itu memang kan lagi aktif ya, aktif di bola lah terutama. Nah, di bola terus tiba-tiba sempat ngalamin sakit. Nah, waktu sakit itu terus dokternya kayak ngomong, udahlah kamu jangan capek-capek lagi lah gitu. Udah jadi biasa-biasa aja, nggak usah terlalu capek lah. Nah, saya langsung kayaknya gimana gitu. Jadi kayak udah punya niat dari kecil mau jadi pemain sepak bola, tiba-tiba di tengah jalan di-cut gitu. Waduh. Itu jadi kayak hilang arah, hilang tujuan, hilang semuanya gitu. Nah, bersyukur saya ditanam sama orang tua dari kecil kan nilai-nilai bagaimana kita berserah kepada Tuhan, ya, diajar untuk berdoa. Nah, pada akhirnya saya berdoa kepada Tuhan,
ya mau tahu dong, saya punya mimpi cuma jadi pemain bola, saya nggak punya mimpi yang lain gitu. Nah terus tiba-tiba dalam berjalannya waktu, ya memang aktif mulai di gereja, aktif di pelayanan, sampai akhirnya ketika kelas 3 SMA saya harus memutuskan antara kuliah di dalam ya kuliah umum atau masuk di dalam terjun di dunia pelayanan. Nah tentunya nggak gampang ya. Di zaman saya dulu, untuk masuk terjun pelayanan itu bisa-bisa orang nggak banyak yang setuju, apalagi keluarga. Karena oh kamu jadi hamba Tuhan, makan apa kamu nanti jadi hamba Tuhan gitu. Ya kalau sekarang nggak tahu ya. Kenapa pengennya banyak orang jadi hamba Tuhan? Lebih profit ya. Iya, kayaknya nggak tahu dah. Kalau itu nggak tahu deh ya. Pokoknya tapi yang jelas zaman dulu tuh gitu loh. Betul. Yakin kamu jadi hamba Tuhan, yakin kamu jadi pelayan Tuhan gitu. Ya, artinya terutama orang tua saya juga mempersiapkan kalau saya menjadi hamba Tuhan ya harus siap untuk hidup susah gitu, harus siap untuk berani hidup dengan meninggalkan keinginan-keinginan dunia, pencapaian-pencapaian dunia gitu. Jadi memang yakin nggak bisa kayak gini gitu ya. Saya cuma bisa bilang kalau Tuhan yang panggil ya Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan singkat cerita di dalam sebuah perjalanan pulang dari sekolah saya bertanya, Tuhan kira-kira saya mau kemana nih nanti gitu kuliahnya. Tiba-tiba dalam hati saya tuh kayak ada suara, saya mau pakai kamu menjadi pelayanku, artinya menjadi pemberita Injil. Sementara di satu sisi saya orangnya sangat introvert, Betul. ya kan? Iya. Tidak banyak bicara, Iya. ngomong di hadapan banyak orang yang belum kenal rasanya susah. Membuka pembicaraan di dalam sebuah kelompok orang juga susah. Jadi saya pikir, loh, kok saya yang nggak bisa ngomong, kok Tuhan suruh buat jadi pelayan ngomong sih, gitu. Jadi gimana nih, gitu. Tapi lama-lama saya ngerti bahwa panggilan itu beda dengan passion. Oh, oke. Ya. Nah, kalau passion itu kan berangkatnya gini, dari titik di mana kamu suka. Dari mana kamu bisa, kamu melangkah, diasah, jadi sesuatu. Nah, itu passion. Itu passion. Passion. Okay. Tapi hampir rata-rata yang saya tahu nih, saya juga nggak survei-survei, tapi yang saya tahu ketemu dengan beberapa orang, hampir rata-rata panggilan itu bicara bukan dari titik di mana kita mampu, tapi titik di mana kita nggak mampu. Oke. Supaya pada saat kita mampu mengerjakannya, kita tahu itu Tuhan di dalamnya. Oh. Bukan saya, Iya, bukan iya, hebatnya iya, saya, iya, bukan iya. bisanya saya. Berarti bukan dari apa yang kita punya dulu ya? Bukan. Justru apa yang kita nggak punya bahkan Iya, kan? nggak mampu Nggak intinya, mampu sama nggak bisa. sekali. Jadi buat saya itu panggilan gitu. Jadi sebenarnya kalau passion kan berangkat dari titik di mana kita punya, mampu maksudnya. Kamu passionnya di mana nih? Nah, berarti kan udah bicara. Sudah ada, kamu sudah ada. Kamu sukanya apa nih? Iya, Gitu. betul. Sudah ada wujudnya lah. Iya, ibaratnya. iya. Kamu sukanya apa? Betul. Kalau ditanya saya, passion kamu apa? Pemain sepak bola. Betul. Itu passion saya, itu mimpi saya, itu tujuan hidup saya. Gitu. Tapi panggilan itu bukan bicara itu ternyata. Panggilan justru kita dipanggil di titik di mana sesungguhnya kita nggak mampu. Perhatiin Musa. Musa tuh nggak bisa mimpin. Iya. Tapi Tuhan panggil dia untuk mimpin gitu loh. Gitu. Jadi dipanggil dari titik di mana kita nggak mampu. Nah saya orang yang tadi saya bilang, saya orangnya introvert, tidak pandai berbicara, memulai sebuah pembicaraan nggak pandai, ngomong di hadapan banyak orang juga nggak pandai. Kenapa Tuhan panggil jadi hamba Tuhan? Yang notabene kalau dipanggil hamba Tuhan, paling tidak kan salah satunya harus bisa berkhotbah kan. Itu kan ngomong di hadapan banyak orang. Nah bahkan di sekolah teologi saya sendiri pun, pelajaran yang saya rada hindari adalah berkhotbah. Karena disuruh praktek khotbah. Gitu. Dan saya nggak mampu, saya nggak bisa gitu. Nah, jadi saya percaya passion itu justru ya adalah panggilan adalah tempat kita tuh dipanggil di tempat di mana kita nggak mampu. Saat kita bisa melakukan itu, berarti kita tahu itu Tuhan bukan kita. Ya, karena saya tahu abang saya ya. Jadi memang kalau di rumah juga nggak banyak bicara, orangnya juga diem aja gitu. Nah, saya juga cukup amazed, gue juga cukup amazed ketika melihat abang ini memimpin sebuah youth. Ya Kan? Akhirnya dipercayakan untuk memimpin sebuah youth, and then abis itu dia berkhotbah, gitu.
Nah, dengan karakter yang seperti ini bisa memimpin youth dengan jumlah pekerja yang cukup banyak dan bisa berkhotbah gitu. Berarti itu adalah panggilan Tuhan ya. Seperti Iya, itu. artinya apa ya bisa dibilang ya, Tuhan memberikan kemampuannya kan di situ. Karena sesungguhnya gini, kayak misalnya tadi dibilang, saya melayani anak-anak muda. Sebenarnya bukan passion saya juga di situ, itu bukan passion saya gitu. Tapi ya tadi kan dibilang anak muda kan harusnya gaul dong men, gaul. Kalau bisa baju lu juga, ayo dong style anak muda. Nah sekarang kalian perhatiin aja saya style anak muda apanya gitu loh. Pakaian saya seringkali ya formal, biasa. Tapi satu hari saya merenung begini bahwa bicara pelayanan generasi muda tuh bukan bicara tentang style di luar sih, tapi berjiwa muda. Nah banyak orang, beberapa orang ya berupaya untuk menampilkan kemudaannya dari luar, tapi sebenarnya jiwanya nggak muda. Oh. benar. Iya. Saya lebih memilih maksudnya ya saya begini gitu. Jadi saya bisa ngelihat kok saya masih bisa dekat sama anak muda ya, padahal saya tampilannya tua, gaya ngomongnya tua gitu. Tapi nggak tahu mereka ngerasa saya muda. Buktinya ketika saya ngobrol sama mereka nyambung. Mereka bisa menyimak dengan baik, mereka bisa menangkap dengan baik, mereka bisa mengerti dengan baik gitu. Jadi saya pikir, oh masih nyambung dong berarti. Bahkan yang tadinya saya rada-rada khawatir adalah ketika saya diminta menyampaikan firman Tuhan di usia anak-anak SMA dan SMP. Sementara saya sekarang usianya udah 45-an, saya pikir nggak nyambung nih. Begitu ngomong, nyambung juga. Nah, tapi sekali lagi saya bilang nih, bukan saya nih. Udah. Jadi karena saya tahu saya hidup dalam panggilan, berarti ketika saya mampu, saya sadar itu bukan saya. Itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Gitu. Jadi itulah yang saya alami. Nah, untuk bisa seperti itu bukan sekedar gini, saya kan dipanggil. Ya udahlah namanya dipanggil. Terus nggak ada persiapan apa-apa, tidak ada memperlengkapi diri apa-apa, ya nggak juga gitu. Ketika saya merasa saya dipanggil untuk melayani generasi, ya Tuhan mempersiapkan saya cukup luar biasa sih. Salah satunya tadi ketika memimpin anak muda ketua kaum muda. Jadi waktu mimpin ketua kaum muda itu kan biasanya udah disetting tuh 4 bulan yang khotbah siapa, ya kan? Setiap minggu tuh khotbahnya siapa aja. Nah terbukti di beberapa titik yang khotbah itu yang udah di schedule khotbah, hari H minus 30 menit baru ngomong nggak bisa datang. Jadi mau nggak mau saya yang ngomong, gitu kan? Nah jadi mau nggak mau tunjuk pengerja, kamu yang ngomong, maksud saya kan pengerja. Udah deh kamu bikin drama deh, masa drama 45 menit yang bener aja, kita belum persiapan. Ya udah kamu nari deh, masa nari 45 menit, akhirnya mau nggak mau saya khotbah. Judul khotbah pertama saya adalah Tuhan Yesus baik. Saya ingat sampai sekarang. Judul khotbah saya pertama saya adalah Tuhan Yesus baik. Ya, jadi Tuhan itu baik. Dia menentangkan kebaikan. Saya pikir saya ngomong begitu udah berapa menit gitu. Ternyata begitu lihat jam, aduh baru 5 menit. Jatahnya 30 menit, 40 menit, baru ngomong 5 menit. Tapi itu terjadi berulang-ulang. Nah, waktu itu terjadi berulang-ulang, saya sempat merasa gagal dalam berkhotbah. Lalu saya pulang ke rumah, saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya gagal. Tapi ada respon, Tuhan kasih gini, maksudnya gini, di hati saya itu kayak, ya kalau respon saya salah, ya saya akan berhenti di situ karena saya ngerasa gagal. Tapi saya berupaya untuk minta cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Tuhan mau saya maju gitu. Dan akhirnya berani coba maju ya puji Tuhan. Akhirnya sampai sekarang anugerah Tuhan bisa pakai juga untuk pelayanan di mimbar-mimbar gereja lah ya yang berelasi dengan kita gitu. Oke, selama melayani generasi ya, kan ada sudah banyak banget ya generasi-generasi sudah dilayani gitu. Apa sih sebenarnya inti dari permasalahan generasi ini? Inti dari permasalahan generasi kalau saya lihat sih ya hampir rata-rata dari dulu sampai sekarang selalu orang ngomongnya pembapaan ya. Pembapaan. Fatherless lah. Fatherless ya. Iya, kehilangan figur ayah, figur bapak. Rata-rata mereka seperti itu ya? Iya, rata-rata. Oke. Rata-rata tuh di situ yang saya lihat. Jadi gara-gara hilang figur ayah, mereka nggak punya tujuan. Gara-gara figur ayah hilang, mereka kayak kurang kasih sayang. Gitu-gitu. Nah, gara-gara figur ayah kurang, mereka ketika saya pernah ya waktu itu dalam pelayanan retreat,
saya bilang Tuhan sudah menebus kita memanggil dia sekarang ya Aba ya Bapa. Ayo sekarang kita bicara sama Bapa di surga, panggil dia Bapa. Ada satu anak yang bilang saya nggak bisa panggil Tuhan Bapa. Saya bilang kenapa kamu nggak bisa panggil Tuhan Bapa? Sebab ketika saya mau berdoa, saya kelihatan gambar Bapa saya yang seremnya, yang mukulin saya, yang penuh penghakiman. Saya nggak bisa. Jadi figur ayah hilang bikin rusak semuanya kemana-mana. Oh, bahkan sampai ke masa depan mereka juga jadi rusak ya? Iya, karena mereka kayak nggak punya tujuan jadinya. Iya. Gitu. Kan kalau kita bicara ayah kan setidaknya kan dilihat ya. Jadi rata-rata minimal lah kalau misalnya dalam proses pembapaannya dalam tanda petik baik gitu. Rata-rata kan anak tuh bisa ngomong, ya saya mau ke depan tuh kayak papa saya. Nah, gitu loh. Jadi ada hal yang seperti itu gitu. Nah, kalau saya lihat hampir rata-rata itu di situ. Pembapaan ya, Iya. fatherless ya. Iya, dari fatherless akhirnya kan lahir macam-macam tuh. Iya. Tujuan hilang, terus salah satu lagi kurang didikan. Kurang didikan. Iya. Kurang didikan. Ada yang didikannya terlalu keras dan lain sebagainya. Jadi macam-macam lah munculnya dari situ. Kalau yang pengalaman saya ya, entah mungkin yang pelayanan generasi yang lain mungkin bisa lihat dari titik yang berbeda. Tapi kalau saya rata-rata di situ. Oke. Menariknya dalam pelayanan generasi ini sebenarnya udah berapa banyak kalau ditanya misalnya ada orang nanya udah berapa banyak sih anak muda yang sudah dilayani gitu di dalam secara pribadi dalam pelayanan generasi? Sebenarnya susah ngitungnya ya, karena kan saya kan bukan bangun gereja gitu kan, kumpulin orang, enggak. Jadi saya banyak itu base-nya itu relasi ya, relationship ya. Jadi intinya kadang ketemu orang, terus dia kadang ada yang datang khusus sama saya sama istri, maksudnya ya minta dimuridkan gitu. Jadi kalau dihitung total jumlah sekian, waduh susah. Nggak bisa ya, Nggak susah bisa. ya. Iya, nggak bisa. Gitu. Makanya saya bersyukur ya dalam memilih pasangan pun saya bersyukur dapat pasangan hidup yang sama-sama punya hati pelayanan dan sama-sama bisa melayani generasi. Dan kita ya anugerah Tuhan bisa jadi figur buat mereka gitu. Nah, selama pelayanan generasi ini ya, selama melayani teman-teman kita yang lain, sering nggak sih merasa terganggu gitu? Terganggu dalam arti tiba-tiba ditelepon, tiba-tiba ada yang curhat, tiba-tiba. Oh, ya pasti terganggu terus. Terganggunya bisa waktu, ya kan? Kita lagi pengen santai, tiba-tiba WA masalah, misalnya kan, telepon masalah, bisa. Terganggu dompet, terganggu dompet juga, ya kan? Padahal kita lagi butuh-butuhnya, gitu. Sementara ada anak WA, Kak, kalau saya nggak bayar uang sekolah segini, saya nggak bisa ikut ujian. Aduh. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Saya pernah ngalamin abis pelayanan di sebuah gereja, baru dikasih persembahan kasih kan di dalam amplop. Terus ada maksudnya ya yang kita kenal lah gitu, dateng. Terus dia bilang saya kalau misalnya nggak bisa bayar uang ini, saya nggak bisa ikut ujian. Saya tanya berapa? Sekian. Ya udah, saya langsung udah kamu tunggu ya, ke toilet dulu saya. Ya buka dulu kan gitu kan. Baru saya lihat hitung nominalnya, ya ternyata persis sesuai dengan apa yang dia perlukan. Jadi ya udah mau nggak mau ngalir ke situ kan. Padahal kita juga tadinya ya pengen lah beli kopi gitu. Jadi terganggu juga gara-gara itu. Ya misalnya itu finansial ya, finansial, privacy, ya kan. Coba sekarang aja saya dalam misalnya gini, kalau misalnya saya mau ganti mobil nih misalnya, ya kan. Mungkin kan kalau kita nggak punya beban segala macam kan ya gantilah sesuai maunya kita kan gampang. Nah sekarang saya emang nggak, karena dari dulu nggak pernah bisa. Jadi saya selalu berpikir kalau mau ganti mobil muat banyak nggak? Gitu, muat banyak nggak? Banyak nggak? Ya? Iya. Kalau ditanya keinginan saya apa sih? Ya keinginan saya kan namanya saya sama istri cuma berdua. Paling pengennya mobil biasa aja gitu, yang cuma berempat lah gitu. Sampai di situ. Tapi karena melayani generasi, kadang-kadang kita jemputin ke kos-kosan, ya nggak? Terus mereka juga dari kos-kosan kita ajak kumpul bareng, ketemu sambil minum-minum kopi, kan jemput juga ke kos-kosannya. Jadi kita harus beli mobil pun nggak selagi sesuai keinginan kita. Kebutuhannya, itu yang kita lihat. Kebutuhannya adalah, oh muat banyak nggak? Gitu. Supaya bisa ngajak mereka jalan-jalan,
Gitu. Jadi kalau dibilang terganggu, sesungguhnya terganggu, tapi enjoy aja sih. Enjoy aja, namanya panggilan ya nggak? Tuhan percayakan gitu. Kenapa saya bersyukur dalam panggilan, dalam pelayanan ini? Karena di satu sisi, apalagi after pandemi ya, beberapa teman saya bilang, saya bingung nih, mau pelayanan apa ya? Pandemi mau gimana ya? Gitu tuh rata-rata. Tapi saya dikasih pelayanan ini. Berarti kan Tuhan mempercayakan gitu. Jadi saya pikir, udah ini benar-benar yang Tuhan percayakan sama kita. Gitu. Wow. Ya, kalau bilang, ya itulah. Kalau dibilang capek ya capek lah ya. Capek ya. Capeknya tuh bener-bener bukan cuma capek fisik ya. Iya. Fisik kan bisa jadi kesana kemari. Yang kedua, fisik juga kan bisa kayak, ya misalnya saya ngajak mereka main kemana kan saya nyetirin segala macam. Fisik kan. Mental, iya juga gitu. Kita lagi perlu rest, perlu apa. Mereka jejelin kita dengan sharing, persoalan, dan lain sebagainya. Finansial, ya hampir di semua area. Iya. Ada nggak sih ketemu sama ya salah satu apa namanya anak gitu ya, udah dikasih A, B, semua lah, lu udah semuanya udah lu kasih, tapi ngelunjak tuh orang, ada nggak? Banyak. Jangan dibilang ada ya, kalau saya bilang banyak juga bukan banyak-banyak banget ya, maksudnya ya lebih dari 1, 2, 3 orang lah. Ya itu banyak sih. Iya, iya. Nah, jadi intinya sederhana sih, dalam pelayanan generasi itu, saya selalu menanamkan dalam diri saya harus siap dilupakan. Oke. Pelayanan generasi harus siap dilupakan. Karena yang namanya manusia itu kan kadang-kadang gini. Nah, ini saya waktu kuliah atau waktu apa itu saya pernah ikut seminar misi ya. Jadi sang misionaris itu ngomong gini, dalam pelayanan kita itu kadang-kadang kita itu seperti seseorang yang lapar, lalu katakanlah makan kue bakpao gitu. Nah, bakpao yang pertama nih yang dia makan, dia belum berasa kenyang. Oke. Ya. Bakpao yang kedua agak kenyang. Bakpao yang ketiga kenyang. Lalu dia bilang, nah ini ngenyangin nih. Yang dipuji kan cuma yang ketiga. Tapi dia lupa ada yang kedua, ada yang pertama. Nah, kadang-kadang dalam pelayanan generasi itu kita harus mengerti ketika mungkin kita dilupain, mereka juga masih belum berubah, ngelunjak. Kita harus sadar gini, ya mungkin kita bakpao yang pertama buat dia. Aduh, oke. Suatu hari nanti dia akan bertumbuh, ketemu dengan komunitas yang lain lagi, atau ketemu dengan mentor rohani yang lain lagi, bisa jadi itulah udah katakan bakpao kedua atau bakpao ketiga. Dan biasanya yang orang ini sebut, ini bapak saya banget. Dia yang merubah saya, itu bapak yang ketiga. Bakpao yang ketiga. Yang pertama atau yang kedua dilupakan Oh, ya? dia udah nggak dia. Di WA balik juga enggak ya? Enggak. Nah, tapi sekali lagi, maksudnya gini, kita harus sadari itu. Bahwa memang, ya itulah pelayanan. Dan ketika saya juga dipuji, wah, anak ini begitu ketemu bapak berubah. Saya nggak langsung besar kepala. Karena saya tahu, mungkin udah ada hamba-hamba Tuhan sebelumnya yang jadi bakpao pertama, dan bakpao kedua. Saya dapat bakpao ketiga. Itu aja. Sesimpel itu. Jadi enteng-enteng. Gimana sih? Maksudnya gini loh. Kalau hari-hari ini kan kayak agak susah ya menemukan hati orang yang seperti ini ya, gitu loh. Cukup mudah untuk melihat sebuah masalah seperti ini, cukup bisa menerima dengan apa keadaan yang mereka lakukan, perilaku mereka gitu loh. Dan sama sekali pelayanan generasi ini tidak menghasilkan keuntungan, betul nggak? Iya. Sama sekali. Kalau dibilang untungnya apa? Iya kan? Mereka belum siapa-siapa. Iya. Kalau mereka udah jadi pejabat, lain cerita. Kita foto sama mereka, wih. Pendeta foto sama pejabat pendetanya naik brandingnya. Nah, kalau pelayanan generasi, belum siapa-siapa, nggak ada yang kenal. Kita foto sama mereka juga, malah yang ada branding kita yang turun. Loh ya serius. Iya. Loh coba, ya adalah dulu saya pernah ketemu orang yang bilang gini, wah lain kali kamu nggak usah lah terima-terima pelayanan di youth. Di ibadah-ibadah raya aja yang jumlah jemaatnya banyak. Karena kalau kamu nanti di youth, branding kamu turun. Waduh. Bahkan ada yang bilang juga, misalnya, Bapak itu banyak pelayanannya apa? Oh, saya banyak pelayanan anak muda. Nah, rata-rata jawaban orang gini, oh masih pelayanan anak muda.
Masih pelayanan anak Jadi muda. kayak sebuah level di Di bawah, ya? bawah. Jadi kalau anak muda dibilang untungnya di mana ya? Gitu. Hari ini gitu maksudnya untungnya di mana? Tapi keuntungan besarnya adalah kita menjawab panggilan Tuhan ya. Artinya nama Tuhan dimuliakan dari generasi ke generasi. Gitu loh. Itu tanggung jawab besar sih. Supaya nama Tuhan ditinggikan dari generasi ke generasi. Jangan sampai ada generasi yang lahir yang tidak mengenal Tuhan. Iya. Yang tidak tahu perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, tapi kalau di satu sisi, kalau ditanya, ada nggak saya misalnya ngalami keuntungan dari pelayanan generasi? Ada. Ada orang-orang yang bukan siapa-siapa, sekarang jadi siapa-siapa, dan masih ingat. Dan masih mau support. Ada. Orang bilang, kamu enak ya deket sama dia misalnya. Dia orang kaya tuh. Ya tapi kan sebelum dia kaya, kamu nggak tahu dia belum kaya. Lagi dekat sama saya mah belum kaya, merintis, angkut pacul ibaratnya gitu loh. Sekarang dia kaya, terus dia masih mau dekat sama saya, masih mau support pelayanan, ya itu anugerah Tuhan. Betul. Nah sementara kan biasanya banyak orang yang ngerubuninnya yang udah kayanya. Dari bawahnya nggak mau diperhatiin. Yang udah suksesnya dulu ya? Iya, dipetain nih. Dipetain. Daerah mana yang banyak usia muda sekian dan sukses. Nah, buka dari situ. Aduh, oke. Gitu. Pernah nggak ditawarin untuk buka gereja? Karena kan ibaratnya ya udah punya wadah gitu loh. Udah punya masa. Udah punya masa gitu. Pernah nggak ditawarin untuk Bang Ade lu buka gereja deh gitu? Sering. Sering ya? Nggak satu, nggak dua kali? Sering? Sering. Oke. Bahkan ada yang nawarin nominal tertentu dengan gaji dengan nominal tertentu. Untuk buka gereja itu? Untuk megang gereja, gajinya udah ada. Udah ada. Dengan Jadi nominal. Gerejanya udah ada, jemaat udah ada, masuk megang, dikasih nominal. Kasih nominal udah ada. Oh. Bahkan ada yang kamu pegang ini ya, nanti saya kasih. Wah fantastis lah pokoknya angkanya. Wah di sini berarti diuji ya, hamba Tuhan dan hamba uang ini. Angkanya fantastis. Angkanya fantastis. Sampai ada yang bilang, daripada kamu muter-muter pelayanan generasi nggak jelas, kan di sini juga ada generasi mudanya. Di wadah itu kan ada generasi mudanya. Pelayanan di sini aja. Nanti kan kamu dapat jelas tuh, per bulan berapa, ininya berapa. Tapi nggak usah kemana-mana, di sini aja. Nah, saya sama istri berdoa, tiba-tiba di hati saya ada kayak gini. Kamu saya panggil untuk satu generasi, bukan cuma satu denominasi. Ya udah, itu yang tadi puluhan juta itu ditolak udah. Puluhan juta bro. Oke. Ya habis gimana? Ya maksudnya ya udah gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua intinya gini, memang sampai hari ini saya bisa merasakan gini, belum terpanggil aja. Saya nggak mau buka gereja cuman sekedar jadi identitas gitu loh. Maksudnya kalau ditanya orang kemana-mana kan saya jelas nih gereja ini bukan cuman itu gitu. Karena banyak juga ada orang yang udah buka gereja ini tinggal-tinggal. Dianya pergi pelayanan Dianya keluar-keluar. terus kemana-mana, ini jemaatnya yang kesian. Itu mah bukan gembala ya? Iya makanya. Perantau itu mah. Dan jemaatnya juga yang banyak cerita sama saya kayak gitu. Pak, pendeta saya pergi-pergi terus katanya gitu. Nah saya nggak mau. Jadi intinya belum terpanggil lah. Saya nggak berani bilang tidak ya. Kan tiba-tiba Tuhan panggil ya saya nggak tahu. Karena buat saya gini, mau pelayanan komunitas, mau pelayanan gereja, semua itu dari Tuhan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya benar kok, Tuhan bisa pakai gereja. Karena saya juga bertobat di gereja, kan gitu. Tuhan bisa pakai pelayanan komunitas, ya kan? Banyak orang juga dimenangkan di komunitas, dimuridkan, bertumbuh di komunitas. Jadi semua pelayanan ini ya memang itu bagian yang Tuhan kerjakan gitu. Bukan berarti ini salah, ini benar, ini salah, bukan. Cuman kalau ditanya mau buka gereja nggak? Ya sampai hari ini saya belum terpanggil Iya. Karena memang perlu komitmen yang tinggi ya untuk buka gereja itu ya. Itu komitmen, ya kan, komitmen, ya kan. Terus kalau di pelayanan saya sekarang itu kalau saya misalnya buka satu denominasi gereja bisa bubar.
Karena anak-anak ini kan juga dari berbagai macam denominasi. betul. Buat saya, lebih baik saya nggak buka, tapi bisa memuridkan. Daripada saya buka, karena mereka beda denominasi dengan saya, lalu mereka pergi. Gitu. Iya. Jadi titik fokusnya, bisa dimuridkan nggak? Nah, bagaimana caranya bisa dimuridkan? Bisa disentuh. Lewat apa? Lewat komunitas. Jadi rata-rata nih mereka hari Minggu atau hari apa gitu, mereka mungkin pagi ke gerejanya masing-masing. Gitu. Tapi karena punya kedekatan, punya relasi dengan kami, mereka juga Minggu sore, kumpul yuk sama Bang Ade, sama Bapak Ade, kita kumpul. Gitu. Tapi yang penting dimuridkan kalau saya. Yang penting intinya adalah mereka dimuridkan. Iya, dimuridkan gitu. Bukan jumlah mereka gitu juga ya, bukan karena jumlah juga ya. Malah kalau pemuritan dengan jumlah besar agak susah. Iya, betul. Gitu. Karena buat saya gini lah, value-nya gini. Misalnya saya punya 500.000 value ya. Terus saya punya orang-orang yang di bawah saya 500 orang. Masing-masing mereka cuma dapat 1.000 dari saya. Nilainya loh ya, value ya. Nah kalau saya cuma punya 5, masing-masing dari mereka dapat 100.000. Apa yang 100.000? Perhatian saya, betul nggak? Doanya saya, pengajarannya saya, terus timbal balik kita bisa saling sharingnya. Sekarang kalau saya sendiri nanganin 500 orang, coba gimana? Betul. Waktu kita cuma 24 jam, bagaimana sharing sama mereka, bagaimana one on one dengan mereka. Jadi dalam kelompok pemuritan kami ini, itu ada di mana kami ketemu dengan skala yang besar, maksudnya bisa 15 orang, 20 orang begitu. Tapi di hari-hari lain kita punya one on one dengan anak-anak ini. Jadi di skala besar ini kita ngomong misalnya pengajaran yang universal, ya kan, universal. Tapi untuk yang one on one ini kan masalah pribadi mereka. Terus bagaimana mereka menangkap ajaran yang hari Minggu dibagikan atau hari Sabtu dibagikan. Kadang-kadang saya udah ngebagiin ini, nangkapnya beda-beda. Nah kan kadang-kadang di dalam one on one itu kita luruskan. Terus bagaimana mereka bisa cerita permasalahan hidup mereka. Karena dalam kelompok besar, sekalipun 15 orang pemuritan, belum tentu semua mau cerita bagian-bagian dalam di hidup mereka. Betul. Masih malu-malu ya. Masih malu-malu, apalagi urusan nyaman, personal, urusan keluarga, nggak nyaman. Jadi saya sama istri ya ada one on one. Kadang ya kita berapa orang gitu. Cuman ya anaknya cuma satu ya kami berdua gitu. Ya, jadi better dengan jumlah yang ada, kita bisa pegang mereka semua, bisa lebih maksimal daripada mikirin nambahin jumlah ya. Iya, mikirin gitu. Tapi saya nggak anti dengan jumlah ya. Iya, betul. Tapi yang jelas, yang saya tahu ya buat saya lebih enak yang dipercaya segini ya udah segini. Itu kita fokusnya ke situ aja. Iya. Jangan terdistract juga dengan yang lain-lain ya. Iya, walaupun yang lain kan kadang-kadang kan ya maksudnya ya senang lah kalau jumlah besar, saya pasti nggak senang nominal angka gitu. Tapi memang sebagai pelayan generasi, sebagai pelayan pemuritan kita harus sudah mati di situ sih. Mati ngelihat angka. Mati ngelihat angka. Iya, kita nggak bisa nilai orang dari angka. Jangan jadiin orang itu angka malah. Iya. Kadang-kadang orang dari 0 sampai 10 kira-kira pertumbuhan dia berapa? Ya nggak bisa, itu susah. Nggak jelasin ya, karena nggak ada angkanya. Karakternya berapa? Nggak bisa. Makanya ketika ada teman-teman saya bilang, bro doain ya tahun ini saya sama tim menargetkan kurang lebih 100 orang pemimpin. Saya bilang gak usah 100 lah, satu aja lu susah. Karena kita tahu nanganin orang beda sama nanganin barang. Benar. Nah, kalau barang kan tinggal dipindah-pindah tuh. Nah kalau orang kan beda. Kita ngomong, kita pakai pola ini sama orang ini, belum tentu cocok sama orang ini. Benar. Sama orang yang lain lagi. Nanti sama yang lain lagi, belum tentu cocok lagi, gitu. Digeser dikit aja bisa beda lagi. Iya, bisa beda lagi gitu. Jadi saya pikir ya udahlah mendingan yang realistis aja gitu. Takutnya dia jadi pemimpin nanti stres gitu kan. Pengennya 100 gitu. Saya bilang yang realistis aja lah, karena nanganin orang tuh susah. Betul. Gitu, nggak semudah itu gitu. Kan juga nggak bisa diprogram kan. Betul. Saya menangani 20 orang. Dalam kurun waktu 3 bulan, target saya mereka begini. Belum tentu semuanya mencapai kok. Betul. Karena masing-masing beda. Betul. Gitu. Bahkan udah bertahun-tahun pun belum masalahnya tetap juga. aja di situ. Iya. Gitu. Iya, bisa juga beda-beda gitu. Jadi ya kita sebagai orang pelayan pemuritan ya udah harus maksudnya mati dalam tanda petik
soal angka gitu. Makanya tadi ditanya misalnya berapa orang di murid, waduh susah ngitungnya. Susah ya, betul. Nggak bisa. Terus tingkat pertumbuhan orang bagaimana? Ya susah juga. Iya, kadang nggak bisa disamain kan. Nggak bisa ketika kamu udah sampai di sini berarti kamu level 7. Nggak bisa juga. Berarti nggak ada achievement ya. Iya. Aduh, bahaya juga tuh. Saya sudah achieve, dia sudah bertobat. Waduh, bahaya juga ya. Cuman makanya goal dari pemuritan kembali kan, itu kan amanat agung ya. Iya. Goal dari pemuritan adalah yang saya lihat mereka bisa bertumbuh, ya artinya menjalankan kehidupan seperti Kristus, bertumbuh mengarah kepada Kristus, karakter Kristus. Terus mereka juga bisa kedepannya saya berharap mereka juga bisa memuridkan orang lain lagi. Mereka bisa jadi teladan di dalam pekerjaan mereka, kalau mereka dalam dunia kerja, di dalam rumah tangga mereka, bagaimana mereka bisa memuridkan anak mereka gitu. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang titik keberhasilan sebuah pemuritan, kalau saya cuma ngelihatnya ya lihat bagaimana mereka punya kehausan untuk bertumbuh dalam karakter ilahi gitu. Oke, ini pembahasannya sangat menarik ya. Ini pertanyaan terakhir deh dari aku. Pertanyaan terakhirnya, kasih dong wejangan atau masukan sama teman-teman kita yang pelayanan khususnya di anak-anak muda, supaya mungkin hari-hari ini mereka juga lagi letih lesu ya gitu. Kasih sesuatu supaya mereka tahu bahwa ini adalah panggilannya mereka. Panggilan mereka yang mereka melayani. Iya. Intinya sederhana sih ya, artinya kembali, mungkin kalau nasihat saya ini generasi sekarang mungkin bilang kuno nih nasihatnya gitu. Saya cuma kembali satu, doa sih. Doa ya? Iya. Apa aja base-nya kita harus banyak kuat berdoa. Berdoa bukan cuma minta ya, artinya mendekatkan diri kepada Tuhan, terus mengasah perenungan-perenungan kita dalam panggilan. Karena kalau kita nggak ngasah, kita bisa tadi menyimpang. Betul. Apalagi ngelihat sosial media, wah temen gue udah sukses nih, punya ini, punya itu, gue enggak. Iya. Gitu kan. Panggilan gue hamba Tuhan, gitu. Nggak bisa punya apa-apa gitu. Harus kita mengasah. Iya. Nah, itu bagian dari doa itu kita berdoa, bangun hubungan sama Tuhan, firman Tuhan, terus mengasah, dan kalau bisa mendekat ya, sama punya komunitas ya, maksudnya itu, punya komunitas orang-orang yang melayani. Nah, kalau saya secara pribadi juga punya kakak-kakak rohani, senior-senior saya, dan juga ada komunitas kecil saya di mana saya pelayanan gitu. Jadi bisa bisa saling mengasah. Dan saran saya seringkali kan kalau kita pelayan anak muda kan bilang, wah saya perlu di bapak ini, perlu di mentoring nih. Ya kadang-kadang konotasi kita ke arah bapak dan mentor adalah hamba Tuhan yang terkenal. Nah, nggak usah ke situlah gitu. Lihat aja di sekeliling kita gitu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa jadi teladan hidupnya. Betul. Karena kadang-kadang kan masalah mentor ini bukan masalah kita dimuridin sama orang terkenal atau enggak. Masalah mentor ini kan masalah nilai dan masalah waktu. Punya waktu enggak buat mentoring? Benar. Kalau dia sibuk ke sono sini kan gitu. Udah hamba Tuhan terkenal kan kegiatannya lebih banyak ya. Iya, jadi saran saya buat yang mau bergerak di pelayanan kembali ya berdoa, terus punya komunitas anak-anak muda atau komunitas sesama yang bisa saling membangun, terus temukan juga mentoring ya kakak-kakak rohani kalian gitu. Itu akan terus ngebawa kita untuk track di dalam pelayanan. Iya. Gitu. Wow, thank you banget Bang Ade buat tentang kesaksian hidupnya ya di dalam memuridkan ya. Ternyata memang banyak banget sebenarnya tantangannya ada, tapi kalau kita sudah dalam panggilan tersebut, maka kita akan jauh lebih enjoy karena kita tahu bahwa apa yang terjadi bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang melakukan segala sesuatunya. Yuk kita berdoa dulu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan kita kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan acara ini. Kami percaya Tuhan mereka semua diberkati Tuhan Yesus. Kehidupan mereka diubahkan dan kami percaya Tuhan mereka memiliki hati untuk melayani kembali menjadi saksi
buat kehidupan teman-teman mereka. Kami percaya Engkau yang mengurapi mereka, setiap langkah mereka Engkau yang menjagai dan Engkau yang tuntun. Terima kasih Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat semua teman-teman Bang Anta, silakan ditonton video ini, di-share, di-like, and di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati.